Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D yang beranggotakan yang pertama ada Siti Rahmasari dengan NPM 1810631020206. Yang kedua ada Rafisya Putri Utami dengan NPM 1810631020222. Yang ketiga ada Kamilia Putri Salsabila dengan NPM 1810631020216. Yang keempat ada Tanti Pratiwi dengan NPM 1810631020212. Selanjutnya yang kelima ada Siti Hamidah dengan NPM 1810631020229. Yang keenam ada Anggia Tasya Putri dengan NPM 1810631020180. Yang terakhir ada Fania Alicia Prasasti dengan NPM 1810631020162 dengan tugas rekrutmen dan seleksi dari perusahaan Shopee Indonesia. Seleksi calon peserta program magang warehouse Shopee 2021 gelombang ketiga. Kualifikasi yang pertama usia 18-20 tahun. Yang kedua diutamakan yang baru lulus SMA atau SMK. Yang ketiga sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna. Yang keempat bersedia ditempatkan dan melaksanakan pemagangan di Sunter atau Bekasi. Yang kelima, dapat bekerja sama dalam tim, memiliki sikap positif dan pekerja keras. Selanjutnya bersedia untuk magang di warehouse Shopee selama 6 bulan dari Maret 2021 sampai September 2021. Batas pendaftaran yaitu 22 Februari 2021. Daftarkan diri kamu di sini di bit.ly magang warehouse Shopee 3. Pastikan alamat email Anda benar dan aktif karena selama proses seleksi Anda akan dihubungi melalui email. Semua proses rekrutmen di Shopee tidak dipungut biaya. Mohon berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Shopee dan meminta sejumlah uang. Shopee is hiring customer service contact base. Shopee sedang mencari customer service yang akan bertanggung jawab untuk menangani pertanyaan atau keluhan dari penjual dan pembeli melalui telepon, media sosial, forum diskusi, atau email. Dengan kualifikasi yang pertama pendidikan terakhir minimal D3 dari semua jurusan. Yang kedua minimal 6 bulan pengalaman sebagai customer service. Terbuka untuk fresh graduate. Yang ketiga memiliki passion di dunia e-commerce dan customer service. Yang keempat bersedia bekerja shifting. Bisa didaftarkan melalui bit.ly Shopee CS. Tahapan rekrutmen. 1. Pemilihan media lowongan. 2. Proses desain lowongan kerja. 3. Tanggal pembukaan dan penutupan. 4. Seleksi administratif calon karyawan. 5. Tes psikologi, keahlian, dan kepribadian. 6. Interview awal, biasanya dengan HRD. 7. Interview dengan user. 8. Negosiasi gaji. Selanjutnya yaitu yang pertama ada pemilihan media iklan lowongan. Yaitu misalnya surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media lainnya. Yang kedua ada proses desain iklan lowongan kerja, yaitu meliputi informasi tentang kualifikasi calon karyawan, sekurang-kurangnya memuat pendidikan, umur, pengalaman kerja, dan domisili. Dan yang terakhir ada tanggal pembukaan dan penutupan, yaitu meliputi rentang waktu masa pendaftaran sampai dengan deadline atau masa penutupan. Baik, sebelum memaparkan video mengenai psikotes online dan interview, maka saya akan menjelaskan mengenai screening CV, psikotes online, interview, serta penempatan yang akan dilakukan oleh para calon karyawan. Yang pertama ada screening CV. Screening CV adalah strategi perekrutan yang dilakukan oleh perusahaan agar bisa mendapatkan orang yang tepat dan sesuai dengan kategori yang dibutuhkan perusahaan. Merekrut karyawan baru adalah tugas bagi seorang HR. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah, karena harus berdasarkan pertimbangan pada beberapa hal,
seperti skill dan kepribadian karyawan. Selain hal itu, ada hal-hal lain yang juga penting diperhatikan ketika melakukan screening karyawan, seperti latar belakang riwayat kriminal atau reputasinya di perusahaan sebelumnya. Merekrut karyawan yang kurang tepat tak hanya dapat menurunkan produktivitas perusahaan, tetapi juga bisa menimbulkan kerugian lainnya untuk kedepannya. Yang kedua ada psikotes online. Psikotes online adalah inovasi dari pelaksanaan tes psikologi klasik yang biasanya menggunakan lembar jawaban dan tumpukan kata soal, dan tentunya akan menghabiskan banyak biaya. Beberapa praktisi HR lebih memilih menggunakan psikotes offline untuk melakukan seleksi. Namun, psikotes online punya kelebihan tersendiri. Sebagai contoh, psikotes online lebih aman diikuti oleh kandidat dan HR pada situasi pandemi seperti saat ini. Psikotes online juga dapat mempersingkat waktu dan meningkatkan efektivitas kos yang akan dikeluarkan oleh rekrutmen. Selanjutnya adalah proses wawancara. Secara umum, wawancara berisi tanya jawab. Tanya dari pihak HR dan jawab dari sang pelamar kerja. Tujuannya adalah mengkorek informasi pelamar yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan apakah si pelamar tersebut layak untuk diterima sebagai karyawan atau tidak di perusahaannya. Selanjutnya adalah penempatan. Penempatan memiliki fungsi sebagai the right man on the right place, di mana hal ini menjadi pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.